Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di tengah pesona alam yang memukau, Gunung Rinjani di Lombok dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena cerita mistis yang mengelilinginya. Pada suatu hari, sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang memutuskan untuk menaklukkan puncak Rinjani. Mereka adalah Arif, Dani, Melati, Sari, dan Budi. Mereka mempersiapkan diri dengan baik, membawa peralatan mendaki dan bekal yang cukup, namun tanpa menyadari bahwa perjalanan mereka akan membawa kisah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pagi itu, dengan semangat tinggi, mereka memulai perjalanan dari Desa Senaru, salah satu jalur pendakian populer menuju puncak Rinjani. Cuaca cerah dan langit biru membentang luas, memberikan mereka energi positif untuk mendaki. Melati, yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, beberapa kali melihat ke sekeliling hutan yang mereka lewati. Ada sesuatu yang aneh di sini, gumamnya pelan, tapi seperti biasa, teman-temannya hanya menganggapnya berlebihan. Hutan ini memang punya aura tersendiri, kata Arif sambil tersenyum. Tapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita hanya harus fokus dan menikmati perjalanan. Mereka terus mendaki hingga sore hari, melewati tanjakan-tanjakan curam yang kadang menguras tenaga. Ketika sampai di pos perkemahan pertama, mereka mendirikan tenda untuk bermalam. Udara dingin mulai menyelimuti, dan kabut tebal perlahan turun, membuat suasana semakin mencekam. Malam itu, di sekitar api unggun, Melati mulai merasa semakin gelisah. Ia merasakan seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. "Kalian tidak merasakan ada yang aneh?" tanya Melati tiba-tiba, memecah keheningan. Sari, yang duduk di sebelahnya, menatapnya dengan penasaran. "Aneh bagaimana, Mel?" "Hanya kita di sini," jawab Sari sambil tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Aku tidak tahu, tapi sejak tadi aku merasa ada yang memperhatikan kita. Rasanya tidak nyaman." Melati bergumam, suaranya mulai terdengar gemetar. Budi, yang dikenal sebagai orang yang paling santai, tertawa dan berkata, "Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Mel. Ini gunung, tentu suasananya beda dengan di kota." Namun, di balik tawa itu, Budi juga tidak bisa mengabaikan kegelisahan yang tiba-tiba merayapi dirinya. Malam itu, setelah mereka semua masuk ke dalam tenda, Melati tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar dari luar tenda, seperti langkah kaki yang berjalan pelan di sekitar perkemahan mereka. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia terlalu takut untuk memeriksa. "Hanya imajinasi," bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan diri. Namun, perasaan takut itu terus menghantui hingga ia akhirnya tertidur dalam kegelisahan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pendakian menuju Danau Segara Anak, sebuah danau yang terkenal indah namun juga sering dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Sepanjang perjalanan, suasana semakin sunyi. Hutan yang mereka lewati semakin lebat, dan kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Melati yang berada di belakang barisan pendaki lainnya, terus merasakan kehadiran yang aneh. Tiba-tiba, Budi yang berjalan di depannya, berhenti mendadak. "Ada apa, Bud?" tanya Melati sambil berusaha mengejarnya. Aku seperti melihat bayangan seseorang di balik pohon sana," jawab Budi dengan suara bergetar. Ketika Melati melihat ke arah yang ditunjuk Budi, tidak ada apa-apa di sana. Hanya pohon-pohon besar dan kabut tebal yang menyelimuti sekeliling mereka. "Kita harus tetap fokus. Jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh," kata Arif dari depan, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Namun, semakin mendekati Segara Anak, suasana semakin tidak menentu. Mereka merasa seperti sedang diawasi. Sesampainya di danau, mereka mendirikan tenda untuk bermalam lagi. Udara semakin dingin, dan kabut yang menggantung di atas danau menambah suasana mistis. Melati kembali merasakan kehadiran sosok-sosok tak kasat mata di sekitar mereka. Saat malam tiba, mereka duduk di sekitar api unggun untuk menghangatkan diri.
Melati, yang sudah sangat gelisah, akhirnya membuka cerita tentang legenda Rinjani. Kalian tahu, konon ada jiwa-jiwa pendaki yang hilang di sini dan tidak bisa kembali ke dunia mereka. Mereka terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain, mencari teman untuk menemani mereka, ujarnya dengan wajah serius. Sari yang mendengarkan cerita itu, tiba-tiba merasa bulu kuduknya meremang. Kamu serius, Mel? Ini bukan cuma cerita. Sar, aku bisa merasakannya. Ada sesuatu di sini, di sekitar kita, jawab Melati, semakin yakin bahwa mereka tidak sendirian. Malam itu, Dani terbangun di tengah malam karena merasa haus. Ia keluar dari tenda untuk mengambil air dari danau. Saat ia mendekat ke tepi danau, sesuatu yang aneh terjadi. Di atas permukaan air yang tenang, Dani melihat bayangan samar seorang pendaki yang menatap ke arah langit. Pendaki itu tampak berdiri di atas permukaan air, tak bergerak. Dani merinding, tetapi saat ia mengucek matanya, bayangan itu menghilang. Apa tadi itu? Gumam Dani sambil mundur perlahan. Ketika ia kembali ke tenda, wajahnya pucat pasi. Ia menceritakan apa yang dilihatnya, tetapi teman-temannya menganggap Dani hanya berhalusinasi karena lelah. Namun, bagi Dani, bayangan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi harinya, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Rinjani. Namun, ketika mereka bersiap-siap, mereka mendapati Budi tidak ada di tendanya. Mereka mencarinya di sekitar area perkemahan, tetapi Budi menghilang tanpa jejak. Melati mulai panik. Aku bilang sesuatu yang buruk akan terjadi, katanya dengan nada cemas. Namun, Arif dan Dani berusaha menenangkan semua orang. Mungkin Budi turun lebih awal. Kita harus tetap tenang dan mencari dia di bawah nanti, ujar Arif mencoba berpikir positif. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk tetap mendaki ke puncak dan akan mencari Budi saat turun nanti. Perjalanan menuju puncak semakin berat, dan Melati tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Di beberapa titik, ia merasa mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang seolah memanggil namanya dari kejauhan. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak Rinjani, keindahan alam yang menakjubkan sejenak membuat mereka melupakan ketegangan yang dialami. Namun, saat malam tiba, suasana kembali berubah. Angin dingin berhembus kencang, dan kabut tebal menyelimuti area puncak. Tiba-tiba, Melati terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar tendanya. Ia membuka tenda dengan hati-hati dan melihat Budi berdiri di tepi jurang, menghadap ke arah lembah. "Budi, apa yang kamu lakukan di sana?" teriak Melati dengan panik. Namun, Budi tidak menjawab. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata Melati. Ketika Melati mencoba mendekatinya, Budi perlahan-lahan menghilang dalam kabut, meninggalkan Melati yang ketakutan setengah mati. Esok harinya, mereka segera turun dengan perasaan was-was. Sosok Budi yang mereka lihat malam itu tidak bisa dijelaskan. Namun, perasaan bahwa mereka diawasi semakin kuat. Sepanjang perjalanan turun, suara-suara aneh terus terdengar, dan bayangan-bayangan samar muncul di antara pepohonan. Mereka tahu, sesuatu di Rinjani telah membawa Budi pergi dan mungkin ia tidak akan pernah kembali. Ketika akhirnya mereka tiba di desa, pencarian besar-besaran dilakukan untuk menemukan Budi. Namun, Budi tidak pernah ditemukan. Barang-barangnya yang tersisa hanyalah tanda bahwa ia pernah ada di sana. Namun sekarang telah menjadi bagian dari misteri yang tak terpecahkan di Gunung Rinjani. Cerita tentang Budi dan hilangnya pendaki di Rinjani semakin menambah legenda mistis gunung itu. Para pendaki yang datang ke sana selalu diingatkan untuk menghormati alam dan makhluk tak kasat mata yang mungkin hidup di gunung tersebut. Bagi Melati dan teman-temannya, pendakian itu adalah pengalaman yang mengubah hidup mereka selamanya. Mereka belajar bahwa keindahan alam juga bisa menyimpan misteri yang tak terjelaskan, dan bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari keberanian manusia untuk menaklukkan alam.